Hai, belajar Alkitab lagi yuk. Satu ayat untuk kita semua. Ibrani pasal ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini menjadi ayat hafalan untuk banyak orang dan menjadi landasan untuk beriman. Tapi sayangnya banyak orang juga keliru dalam beriman. Karena faktanya banyak orang Kristen beriman bukan kepada sang pemberi hasil, tapi kepada hasilnya. Padahal jelas di ayat ini, iman itu dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Jadi kalau kita berbicara tentang hasil, itu berbicara tentang harapan kita. Bebas, kita mau kaya, mau apa, itu harapan kita. Dan iman bukan tertuju kepada hasilnya, bukan kepada kayanya, bukan kepada kesembuhan, bukan kepada apapun itu. Itu hanya sebuah harapan. Tapi iman harus menjadi dasar dari apa yang harapan ini. Nah, apa yang menjadi dasar? Ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Penulis Ibrani menggambarkan alam semesta. Jadi iman itu dasarnya adalah alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Itulah yang menjadi dasar, firman Allahnya, bukan alam semestanya. Alam semesta adalah hasilnya. Apa yang dapat kita lihat, alam semesta itu terjadi karena firman Allahnya, karena dasarnya iman itu sendiri. Contoh nyatanya di ayat selanjutnya, ayat 4, Habel telah mempersembahkan korban kepada Allah yang lebih baik sehingga ia dibenarkan. Karena iman, Habel memberi persembahan korban. Jadi Habel tidak beriman supaya ia dibenarkan. Mungkin ia mengharapkan demikian, tapi imannya Habel tidak tertuju kepada tujuannya atau hasilnya. Tapi iman Habel terbentuk, tercipta karena dasar. Karena Habel beriman, makanya ia mempersembahkan korban. Bukan karena ia ingin dibenarkan, makanya ia beriman. Itu salah. Demikian juga kita. Di masa pandemi ini, kita berharap supaya dilindungi, bahkan yang mungkin sudah terjangkit supaya sembuh. Ingatlah, itu harapan. Yang paling penting adalah iman kita harus didasarkan, harus menjadi dasar dari apa yang kita harapkan. Itulah iman yang benar. Kalau iman kita benar, kalau harapan kita salah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita tidak akan mudah menyalahkan Tuhan. Sebaliknya, kalau iman kita tertuju kepada harapan kita sendiri atau hasilnya, maka kita akan mudah menghina Tuhan, menghujat Tuhan, menyalahkan Tuhan ketika harapan kita tidak terlaksana. Maka berimanlah dengan benar. Sehingga apa yang kita harapkan, meskipun mungkin tidak terjadi, kita akan tetap memuji Allah. Tapi percayalah, di dalam Alkitab semua yang beriman dengan benar, harapannya juga tercapai. Karena apa? Harapannya bukan menjadi prioritas utama, tapi imannya lah yang menjadi prioritas utama. So, marilah kita memahami iman yang benar, kita beriman kepada Allah, bukan kepada hasilnya. God bless.